Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang chapter 9 yang bertema tentang manajemen sumber daya proyek. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Harna Diana, dan teman saya, Nur Atiko. Baik, selanjutnya poin-poin yang akan dibahas akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun poin pembahasannya yaitu yang pertama, apa itu manajemen sumber daya proyek? Yang kedua, mengapa manajemen sumber daya proyek penting? Yang ketiga, komponen utama manajemen sumber daya proyek. Yang keempat, teori motivasi. Yang kelima, memahami peran sumber daya dalam lingkungan adaptif. Yang keenam, mengapa menggunakan perangkat lunak manajemen sumber daya. Yang ketujuh, membuat rencana sumber daya manusia dan matriks tanggung jawab. Poin pertama yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu manajemen sumber daya proyek, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Sumber daya ini bisa berupa manusia, peralatan, material, waktu, dan bahkan finansial. Tujuan utama dari manajemen sumber daya proyek adalah untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien, sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kualitas yang diharapkan. Yang kedua, tentang mengapa manajemen sumber daya proyek penting, karena berperan krusial dalam memastikan keberhasilan sebuah proyek. Bayangkan, jika tanpa sebuah perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik terhadap bahan bangunan, tenaga kerja, dan waktu bangunan tersebut tidak akan berdiri kokoh tepat waktu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen sumber daya proyek sangat penting. Yang pertama, efisiensi. Memastikan semua sumber daya digunakan secara optimal sehingga tidak ada pemborosan. Yang kedua, efektivitas. Menjamin bahwa sumber daya yang tepat digunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Yang ketiga, pengendalian biaya. Membantu mengelola anggaran proyek dengan baik. Yang keempat, pengelolaan waktu. Memastikan proyek selesai tepat waktu. Dan yang terakhir, kualitas. Menjamin hasil akhir proyek sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketiga, komponen utama manajemen sumber daya proyek. Ada 6 komponen. Yang pertama, perencanaan sumber daya. Menentukan sumber daya apa yang dibutuhkan, berapa banyak, dan kapan dibutuhkan. Yang kedua, perkiraan kebutuhan sumber daya. Memperkirakan sumber daya kegiatan melibatkan perkiraan sumber daya manusia dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. Yang ketiga, akuisisi sumber daya. Memperoleh sumber daya termasuk mendapatkan anggota tim, fasilitas, peralatan, bahan persediaan, dan sumber daya lainnya sesuai kebutuhan. Yang keempat, pengembangan tim. Mengembangkan tim proyek melibatkan membangun keterampilan individu dan kelompok untuk meningkatkan kinerja proyek. Yang kelima, pengelolaan tim. Mengelola proyek melibatkan pelacakan kinerja anggota tim, memotivasi anggota tim, memberikan umpan balik tepat waktu, menyelesaikan masalah dan konflik, dan mengordinasikan perubahan untuk membantu meningkatkan kinerja proyek. Dan yang terakhir, pengendalian sumber daya. Mengontrol sumber daya, memastikan bahwa sumber daya fisik proyek tersedia sesuai rencana. Memantau pemanfaatan sumber daya yang direncanakan versus aktual. Dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Oke, ada gambaran umumnya manajemen sumber daya proyek. Di sini ada Project Resource Management Overview. Ada 9.1 tentang Plan Resource Management, 9.2 tentang Estimasi Activity Resource, yang ketiga Query Resource, yang keempat Develop Team, dan yang kelima itu Manajemen Team, terakhir Control Resource.
Oke, selanjutnya tentang teori motivasi. Ada 4 teori motivasi dalam pembahasan di manajemen proyek perencanaan. Oke, teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow, teori ini mengusulkan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis atau makanan. Selanjutnya yang kelima ada penggunaan perangkat lunak manajemen sumber daya. Perangkat lunak manajemen sumber daya adalah alat yang sangat berguna untuk membantu Anda menyelesaikan proyek dengan lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan perangkat lunak ini, Anda dapat meningkatkan produktivitas tim, meningkatkan kualitas proyek, dan mencapai tujuan proyek lebih tepat. Dan yang keenam ada membuat rencana sumber daya manusia dan matriks tanggung jawab. Rencana sumber daya manusia adalah sebuah dokumen yang berisi rincian mengenai siapa saja yang dibutuhkan dalam sebuah proyek, apa saja yang perlu mereka lakukan, dan kapan mereka akan terlibat. Sederhananya, ini seperti daftar belanja untuk tenaga kerja dalam proyek. Matriks tanggung jawab adalah sebuah tabel yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu dalam proyek. Tabel ini membantu memastikan bahwa setiap tugas memiliki pemilik yang jelas dan tidak ada tumpang tindih tanggung jawab. Rencana sumber daya manusia, matriks tanggung jawab adalah dua alat yang saling melengkapi dalam manajemen proyek. Nah, keduanya membantu memastikan bahwa proyek berjalan lancar, efisien, dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, yang ketujuh, memahami peran sumber daya dalam lingkungan adaptif. Lingkungan adaptif adalah suatu kondisi di mana perubahan terjadi secara cepat dan terus-menerus. Dalam bisnis, teknologi, dan bahkan kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang menuntut kita untuk terus beradaptasi. Dalam lingkungan yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci keberhasilan. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, teknologi, finansial, organisasi dapat meningkatkan daya tahan dan meraih keunggulan kompetitif. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya proyek merupakan kunci keberhasilan dalam menyelesaikan proyek. Dengan mengelola sumber daya secara efektif, kita dapat mencapai tujuan proyek dengan lebih efisien dan efektif. Berikut adalah kutipan dari pembahasan manajemen sumber daya proyek. Dalam proyek, ketidakpastian adalah hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan sikap yang positif dan solusi yang kreatif. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.